Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kembali ke tempat ini. Kita absensi dulu ya. Iya, Kehadiran kalian. Perhatikan. Dina Olivia, hadir Ibu. Momaria, Hadir Bu. Wildan, Hadir Bu. Sulaiman, Hadir Bu. Juriati, Hadir Bu. Novita, Hadir Bu. Dinda Salsabila, Hadir Bu. Rakas Darmawan, Hadir Bu. Indriani, Hadir Bu. Mandasari, Hadir Bu. Kismayan, Alvin, Hadir Bu. Della. Hadir Bu. Ya, hadir semua ya. Iya. Alhamdulillah. Tidak lupa pula kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, tanah air kita, tanda cinta kita sebagai tanah air kita. Lagu 17 Agustus ya. Ya. Nah, silakan berdiri dulu. Agustus mulai. 17 untuk menambah semangat kita lagi, kita melakukan ice breaking ya. Iya, Bu. Perhatikan Ibu ya. Tempo pramuka. Tempo pramuka tambah 2 kali. Ya, salah. Oke, enggak apa-apa. Ini untuk menambah semangat kita ya. Iya. Sampai mana semangatnya? Ini sama aku. Oke. SMKS Satu Labu. Luar biasa. Oke, terima kasih. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Iya, Bu. Temanya menjadi pribadi yang berkarakter. Ada apa? Yang pertama, membantu siswa mengenali dan mengembangkan nilai-nilai menjadi pribadi yang berkarakter. Terus yang kedua, mendorong siswa untuk mengerti nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya memiliki karakter yang baik dalam sekolah dan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan menjadi pribadi yang berkarakter. Tujuannya. Terus ada yang tahu apa itu menjadi pribadi yang berkarakter? Iya, Bu. Apa itu? Kamu? Menurut saya,
Pribadi yang berkarakter adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai luhur, prinsip yang kuat, dan memiliki tindakan yang konsisten. Oh iya, benar. Terus ada lagi yang tahu? Saya, Bu. Iya, coba. Jadi menurut saya mereka yang memiliki identitas diri yang kokoh dan berani mengambil sikap yang benar meskipun sulit. Ya, benar. Kita kasih apresiasi. Apa itu pribadi berkarakter? Pribadi yang berkarakter adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat, integritas tinggi, dan mampu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakininya. Karakter ini terbentuk melalui proses pembelajaran, pengalaman hidup, dan pengaruh lingkungan sekitar. Itu yang dimaksud dengan pribadi berkarakter. Ya. Mengapa penting menjadi pribadi berkarakter? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ya, kamu. Karena dengan menjadi pribadi yang berkarakter, kita dapat menjalin relasi dengan orang-orang sekitar dengan baik. Ya, benar. Kita kasih aplaus. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Dengan memiliki pribadi yang berkarakter, kita memiliki rasa percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, benar. Kita mengapa penting menjadi pribadi karakter? Ya, mengapa penting menjadi pribadi berkarakter itu landasan hidup karakter yang kuat menjadi pedoman hidup yang kokoh, membantu kita mengambil keputusan yang tepat dan menghadapi tantangan dengan bijaksana. Terus yang kedua, hubungan sosial. Orang berkarakter biasanya lebih dipercaya, dihormati, dan memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, sukses dalam hidup. Sukses dalam hidup, karakter yang baik adalah aset berharga dan mencapai kesuksesan baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Dan yang keempat, kontribusi positif. Orang berkarakter cenderung memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ngerti? Ngerti, Bu. Penting pribadi berkarakter itu. Bagaimana cara membentuk karakter? Cara membentuk karakter ada beberapa cara ya. Cara yang pertama mengenal diri sendiri. Terus yang kedua belajar dari tokoh inspiratif. Dan yang ketiga membaca buku-buku inspiratif. Yang keempat, interaksi dengan orang-orang positif. 5, melakukan tindakan nyata. Dan yang keenam, menghargai perbedaan. Dan berlatih disiplin, memupuk rasa tanggung jawab, membunuhkan empati, dan berdoa dan beribadah. Itu cara-cara membentuk karakter. Ya. Adapun contoh-contoh atau nilai karakter yang perlu dipupuk. Yang pertama jujur. Jujur, disiplin, tanggung jawab, hormat, peduli, amanah, kerjasama, kreatif, mandiri, sabar. Jujur, contohnya tidak berkata bohong, ya. Terus disiplin, itu namanya disiplin, disiplin. Terus tanggung jawab Atas amanah yang diberikan. ya. Hormat, sesama teman, sesama yang lebih tua, ya. Tuh hormat. Amanah seperti misalkan ketika seseorang sudah terpilih, contohnya seperti ketua OSIS, ya itu harus amanah menjalankan tugasnya. Kerjasama,
seperti gotong royong, ya, musyawarah. Kreatif, Menciptakan hal-hal ya benar itu kreatif. Mandiri, mandiri, seperti bisa melakukan pekerjaan sendiri tanpa bantuan orang lain, itu namanya mandiri. Sabar, sabar. Ya, kita selalu sabar ya. Ya, itu contoh nilai-nilai karakter yang perlu dipupuk. Terus kegiatan yang mendukung pembentuk karakter. Kegiatan yang mendukung pembentukan karakter itu yaitu yang pertama kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler bergabung dalam organisasi atau kegiatan yang bermanfaat. Contohnya kalian di sekolah ini ada kegiatan pramuka, OSIS, taekwondo, apa lagi yang satu itu? Majelis ya, marawis ada kan? Itu yang dimaksud dengan ekstrakurikuler itu. Nah, terus apa kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Ya, benar. Seperti Museum Kasibojo, itu tempat-tempat bersejarah. Nah, terus kegiatan sosial. Membantu orang yang membutuhkan. Misalkan, teman kita ada salah satu yang kena musibah, ya kan? Ya. Nah, terus kita harus apa namanya? Meringankan beban. Terus kita jalan mengumpulkan dana untuk membantu teman yang kena musibah. Itu namanya kegiatan sosial. Terus diskusi kelompok, berdiskusi tentang isu-isu sosial dan moral. Ya, sebelumnya masuk ke LKPD ya. LKPD tahap diskusi. Ibu akan membagikan ke 3 kelompok. Iya, ibu akan membagikan ke 3 kelompok diskusi untuk pembelajaran LKPD-nya ya. Nah, ini yang kelompok pertama, kedua dan ketiga. Ya, kelompok pertama, kedua dan ketiga. Ayo, dipersilakan duduk per kelompoknya. Belum berdasarkan kelompok tersebut, ibu akan membagikan LKPD-nya. Jangan lupa tuliskan kelompok, kelas, dan kakak. Bagikan LKPD-nya. Jangan lupa mengisi nama kelompoknya ya, nama kelompok, kelas, dan tanggal. Itu ada petunjuk cara mengisinya. Bacalah setiap instruksi dengan seksama. Terus yang kedua, jawablah pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan pemahaman serta pengalaman pribadi. Yang ketiga, didiskusikan jawaban Anda dengan teman kelompok untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Itu petunjuk pengisiannya.
kejahatan. Terus sebutkan siapa? Sudah dimengerti anak-anak? Sudah dimengerti? Sudah. Silakan kerjakan. Jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Cepat jawab. Buat kelompok 3. Presentasi kelompok 3. Jawab pertanyaan dari kelompok 3. Soal nomor 1. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Yang membentuk seseorang mampu dipercaya rasa tanggung jawab, yang mampu menerima konsekuensi dari tindakan yang dia serta dengan kreativitas menyelesaikan masalah dengan unik dan menghasilkan dari jawaban yang kedua berkaitan Perhatikan, Ibu akan kasih waktu 30 menit ya. Ibu akan kasih waktu 30 menit.
Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Ada yang dari mengerti? Orang lain dan bagaimana kita menghadapi tantangan.
menurut Anda penting untuk dimiliki oleh setiap individu? Sertakan alasannya. Dan jawabannya adalah kejujuran, empati, dan tekun. Alasannya, ketiga karakter saling melengkapi. Kejujuran membangun kepercayaan, empati membantu kita memahami orang lain, dan tekun memungkinkan kita untuk mewujudkan perubahan positif. Dan soal selanjutnya akan dibacakan oleh Alvin. Sebutkan satu tantangan yang Anda hadapi dalam mengembangkan karakter dan bagaimana Anda berencana mengatasinya. Berkaitan dengan karakter tekun, tantangannya adalah mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, tergoda untuk menunda-nunda pekerjaan atau kurang motivasi. Cara untuk mengatasinya adalah buat tujuan yang jelas dan realistis. Beri penghargaan pada diri sendiri, rayakan setiap pencapaian sekecil apapun. Dan selanjutnya soal ketiga akan dibacakan oleh teman saya, Yuda. Diskusikan dengan kelompok Anda dan tuliskan kesimpulan dari diskusi tersebut tentang pentingnya karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya, menurut kelompok kami, bagaimana hasil diskusi kami, kesimpulan dari penting berkarakter positif adalah karakter positif adalah aset berharga yang dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Dengan sadar mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai positif, kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Sebelum kami tutup, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan saya Nalasari dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar? Terima kasih atas pertanyaannya dan berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan yang Anda berikan tadi. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Anda. Jawabannya sedari bahwa setiap tindakan kita sekecil apapun memiliki dampak pada lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan dapat mencemari tanah dan air. Merasa bertanggung jawab atas kondisi lingkungan sekitar dan memiliki keinginan untuk menjaga kelestarian. Apakah jawaban dari teman saya sudah bisa diterima? Bisa Dan memuaskan. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok lainnya silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pribadi yang berkarakter. Adapun 3 bagian yang kami diskusikan. Yang pertama, 3 karakter positif yang menurut Anda penting untuk dimiliki oleh setiap individu dan berikan alasannya. Yang kedua, sebutkan satu tantangan yang Anda hadapi dalam mengembangkan karakter tersebut dan bagaimana Anda berencana mengatasinya. Yang ketiga, tuliskan kesimpulan dari diskusi
tersebut tentang pentingnya karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sebelum itu, perkenalkan saya Nur Indriani dan teman di samping saya. Untuk kelanjutannya, saya akan memberikan kepada teman-teman saya untuk menjawab soal-soal yang kami tadi diskusikan. Jawaban dari soal yang pertama yaitu sabar, rendah hati, dan tanggung jawab. Alasannya, dengan memiliki 3 karakter tersebut, kita dapat menghadapi tantangan dengan tenang, mampu melawan ego dengan orang lain ketika saling berpendapat, serta rasa tanggung jawab, membantu kita memenuhi kewajiban dan komitmen. Dan saya akan menjawab soal nomor 2, berkaitan dengan karakter tanggung jawab. Tantangan: takut gagal, ketakutan akan kegagalan dapat menghalangi kita untuk mengambil tindakan. Cara mengatasinya: pelajari konsekuensinya. Pahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Jawaban nomor 3. Sebagaimana hasil diskusi kami, kesimpulan dari penting berkarakter positif adalah karakter positif. Karakter positif adalah fondasi dari kehidupan yang sukses dan bahagia. Mereka membentuk siapa kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita menghadapi tantangan. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada dari kelompok yang lain yang ingin bertanya? Silakan untuk kelompok 3. Baik, perkenalkan, nama saya Duyati dari kelompok 3. Misalkan kita memiliki salah satu tokoh inspiratif. Nah, bagaimana sih cara kita menjadi seperti tokoh inspiratif tersebut? Baik, sebelum kami menjawab pertanyaannya, izinkan kami untuk berdiskusi. Untuk jawaban dari kelompok 3, saya akan menyerahkannya kepada teman saya, Arif Rahman. Pelajari perjalanan hidup mereka mulai dari masa kecil hingga mencapai kesuksesan. Temukan nilai-nilai karakter yang mereka anut dan yang menjadi landasan tindakan mereka. Pelajari kekuatan dan kelemahan mereka, apa yang membuat mereka istimewa. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pribadi yang berkarakter dengan saya Duyati dan teman yang ada di samping saya, Ismail, Raka, Nah, untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya untuk membacakan soal sekaligus menjawab pertanyaannya. Soal yang pertama, sebutkan 3 karakter positif yang menurut Anda penting untuk memiliki oleh setiap individu serta alasannya. Soal yang kedua, sebutkan 1 tantangan yang Anda hadapi dalam mengembangkan karakter tersebut dan bagaimana Anda berencana mengatasinya. Soal yang ketiga, diskusikan dengan kelompok Anda dan tuliskan kesimpulan dari diskusi tersebut tentang pentingnya karakter positif dalam kehidupan sehari-hari dan Yang akan dijawab
Karakter yang disebutkan tadi merupakan satu kesatuan yang membentuk seseorang, mampu dipercaya, rasa tanggung jawab, yang mampu menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil serta dengan kreativitas. Kita dapat memecahkan masalah dengan cara yang unik dan menghasilkan ide-ide baru. Yang kedua, berkaitan dengan karakter kejujuran, tantangan, tergoda untuk berbohong demi keuntungan pribadi, takut akan konsekuensi jika jujur atau sulit mengakui kesalahan. Yang kedua, cara mengatasi, bangun kepercayaan diri, percaya bahwa kejujuran akan membawa reputasi yang baik dengan jangka panjang. Berarti jujur dalam hal-hal kecil, melalui dengan hal-hal sederhana seperti mengakui kesalahan kecil. Jawaban nomor 3 akan dijawab oleh teman saya, Adalah. Menurut kelompok kami, alasan mengapa karakter positif itu sangat penting, yaitu membangun hubungan yang kuat, meningkatkan kualitas hidup, menginspirasi orang lain. Contoh yang baik dapat menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, kami serahkan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Bagaimana sih cara kita tahu kalau kita sudah memiliki karakter yang baik? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Dinda yang akan dijawab oleh teman saya, Sulaiman. Baik, memang perlu perenungan yang mendalam. Kita tidak bisa langsung mengukur karakter seperti menimbang benda. Hanya saja kita dapat menimbang beberapa indikator yang bisa kita rasakan apakah kita sudah jujur, tanggung jawab, disiplin, dan karakter lainnya. Baik, apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Sekian untuk presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Terima kasih, jawabannya sungguh luar biasa. Kembali ke posisi semula ya. Ya, menghadap ke depan. Ya, ibu langsung ke simpulan aja ya, menyimpulkan karakter adalah kondisi diri karakter adalah fondasi diri. Karakter adalah identitas seseorang yang terbentuk dari nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter yang kuat akan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan. Mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini ya. Ya. Jangan lupa pula kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini. Ayo ketua kelas pimpin dulu doa. Ayo maju di depan. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa. Ya, kembali ke tempat. Iya, terima kasih untuk anak-anakku. Saudara Sofia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum